Halo, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dimensi 3 menggunakan GeoGebra. Apa itu GeoGebra? GeoGebra adalah aplikasi matematika yang biasa kita gunakan untuk mempermudah melihat bangun 3 dimensi, kemudian menghitung persamaan, grafik, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dimensi 3 seperti yang sudah Bu Nidia bilang menggunakan GeoGebra. Nah, GeoGebra itu sebenarnya bisa kita gunakan di laptop, di handphone, atau langsung lewat internet. Kalau lewat HP dan laptop itu sebenarnya kita harus menginstal dulu. Tapi buat kalian yang nggak mau menginstal GeoGebra juga bisa langsung menggunakannya dengan membuka browser. Kemudian kita ketikkan GeoGebra. Oke, bisa dilihat ya. Nanti pilihannya akan ada banyak. Ini dia pilih GeoGebra yang klasik. Diklik. Oke, ini tampilannya. Tampilan awalnya seperti ini kalau kita mau menggambar grafik ya, 2 dimensi. Nah, karena kita mau menggambar grafik yang 3 dimensi, maka kita setting dulu nih di bagian ini, di bagian setting, garis 3 kita klik, kemudian kita pilih view, kemudian kita pilih yang 3D grafik. Oke, nah lihat di sini karena ada 3 yang kita klik ya, algebra, grafik, dan 3D grafik, maka dia akan muncul 3 nih, 1, 2, dan 3. Kita tidak memerlukan yang grafik 2 dimensi nih karena kita mau gambar yang 3 dimensi aja, ini kita unklik aja. Oke, jadi nanti kita ada hasilnya, kemudian ini tampilannya. Cukup. Kita kembalikan ke sini ya. Kemudian kita mau menggambar kubus ya. Untuk yang pertama sebelum ke bangun-bangun yang lain kita mau menggambar kubus. Apa yang harus kita lakukan? Lihat di sini banyak opsinya. Kita pilih yang berbentuk seperti kon ya, diklik. Kemudian kita pilih cube karena kita mau membuat kubus ya. Nanti kalau membuat tabung, limas, kerucut, ini ada bentuk yang macam-macam. Sekarang kita pilih yang cube dulu karena kita mau menggambar kubus. Oke, ini dia pilih. Nah, ini udah siap nih kita menggambar. Kita mau pilih kubus ukuran berapa? Ini Bu ini akan pilih kubus dengan satuan 4 ya, panjangnya 4 satuan. Oke, kita pilih dari titik 0,0 sampai ke 4. Diklik aja, langsung jadi kubus. Oke, arahkan kursor ke tanda panah ini, kita bisa muter-muter melihat kubusnya ya. Oke, ini selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai jarak antar titik ya. Kita perlu kubusnya aja, kita tidak perlu tampilan yang lain, maka ini dia edit dulu tampilannya. Klik kanan, aksesnya kita hilangkan, ininya nggak apa-apa ya, ada aja. Nah, kemudian kalau kita lihat nih gambarnya dia kayaknya kubusnya terlalu ke pinggir ya. Kita atur dulu jaraknya agak ke tengah sedikit. Klik yang ini, diklik, kita pilih move graphic view. Oke, kita geser sedikit ke tengah. Oke, cukup ya. Nah, kita lihat ini sudah ada di tengah-tengah kubusnya. Kemudian, yang mau kita pelajari hari ini adalah kita akan menghitung berapa sih jarak antar titik. Di dalam kubus ini sudah banyak titik-titik, ada 8 titik sudut. Nah, kita akan menghitung jarak salah satunya ya. Misalkan kita pilih titik B, ya kita mau menghitung berapa jarak titik B ke titik D. Oke, untuk menghitung jarak kita bisa pilih ini line ya. Di sini ada pilihannya banyak. Ada line, garis, segmen, berarti panjang ruas garis. Ini pilihan yang lain. Karena kita mau hitungnya yang terbatas, kita pilih segmen aja ya. Diklik. Apa yang mau kita hitung? Dari B ke D. Berapa jaraknya? Opsinya banyak. Kalau kita mau pilih menghitung jarak dari B dan D. Ya, kita eksplorasi dulu ya. Kalau kita mau mencari jarak titik B ke D,
ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Misalkan dari titik B, kita bisa langsung ke titik D. Oke, di sini ada jaraknya teman-teman. Bisa dilihat berapa panjangnya? Ada 5,66 satuan. Oke, itu kalau kita pilih langsung B ke D. Tapi kita bisa juga dari B kita jalan dulu ke C, kemudian dari C kita jalan ke D. Nah, bisa juga ya. Teman-teman bisa lihat berapa panjangnya, berarti kalau dijumlahkan ada berapa? 8 ya. Ya, kemudian mana lagi sih yang bisa? Kita bisa juga dari B kita ke A, dari A kita ke D. Itu juga jarak B ke D. Teman-teman bisa hitung, masukkan ke dalam LKPD yang sudah teman-teman pegang, kemudian teman-teman kerjakan. Kemudian apalagi yang bisa? Kita bisa keliling-keliling, misalnya dari B kita jalan ke F, dari F ke E, ya. Kemudian dari E kita ke A, dari A kita ke D lagi. Agak muter-muter ya, tapi nggak apa-apa. Biar kita mengeksplorasi berapa sih jarak dari titik B ke D. Dari 3 pilihan yang sudah kita lakukan, kita bisa menentukan kira-kira berapakah jarak dari titik B ke D. Kalau ada 3 opsi tadi, langsung dari B ke D, atau dari B ke C kemudian ke D, atau dari B ke A kemudian ke D, atau dari mana tadi? B, F, ke E, ke A kemudian ke D, kita bisa memilih. Kira-kira yang mana sih jarak yang tepat dari B ke D? Kalau teman-teman lihat dari beberapa opsi yang sudah kita eksplorasi tadi, kita bisa menentukan ya kira-kira jarak dari titik B ke D itu yang mana? Yang paling pendek atau lintasan terpendek. Yang mana lintasan terpendek? Berarti langsung aja tadi segmen garis B ke D. Karena kalau yang lain-lain itu ada yang 8, ya. 8 juga, kemudian yang muter-muter itu jauh lebih besar, ada 4, ada 16. Maka dari 3 opsi itu, kita bisa menentukan jarak dari titik ke titik adalah lintasan terpendek yang dia lalui. Oke, teman-teman bisa mengeksplorasi sendiri nanti dengan titik-titik yang lainnya. Silahkan dicoba, kemudian dikerjakan di LKPD-nya. Terima kasih.